Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 2 koper seusai menggeledah rumah politikus PD Perjuangan Ono Surono di kawasan Graha Sudirman, Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 2 April 2026. Koper berukuran besar tersebut dimasukkan ke dalam mobil sebelum rombongan meninggalkan lokasi penggeledahan. Penggeledahan ini menyasar kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dalam rangka pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi. Sejumlah tim penyidik KPK tiba sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat menggunakan 5 unit mobil berplat nomor B dan didampingi petugas kepolisian. Aparat kepolisian bersenjata laras panjang turut berjaga di sekitar lokasi selama proses berlangsung. Petugas juga membatasi akses awak media dengan hanya mengizinkan pengambilan gambar dari jarak sekira 20 meter. Rumah 3 lantai bercat merah putih itu tampak dijaga ketat selama penggeledahan berlangsung. Setelah hampir 3 jam, penyidik KPK keluar dari lokasi sambil membawa 2 koper berukuran besar. 2 koper hitam tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang terparkir di depan rumah. Seluruh rombongan penyidik meninggalkan lokasi sekira pukul 11.23 usai penggeledahan selesai dilakukan. Sebelumnya KPK juga telah menggeledah rumah Ono Surono di kawasan Bandung pada Rabu 1 April malam hari. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi. Kasus tersebut diketahui menjerat tersangka yakni Ade Kuswara Kunang. Penyidik KPK kini mendalami dugaan aliran dana dari pihak swasta terkait proyek tersebut dengan menelusuri sejumlah lokasi yang berkaitan. Mundur. Khusus terkait penggeledahan ini, kami mencatat ada beberapa hal kejanggalan. Pertama, penyidik KPK meminta agar CCTV keluarga di dalam rumah ketika pada saat penggeledahan itu dimatikan. Nah, ini membuat kami bertanya-tanya, mengapa harus. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan bahwa penyidik sengaja mematikan CCTV saat penggeledahan rumah Ono Surono di kawasan Bandung. KPK menegaskan seluruh proses penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangannya pada Kamis 2 April 2026. Menurut Budi, CCTV di lokasi bukan dimatikan oleh penyidik, melainkan oleh pihak keluarga. Penyidik hanya melakukan pengecekan terhadap perangkat tersebut tanpa melakukan penyitaan. KPK juga memastikan seluruh administrasi penyidikan telah ditunjukkan secara sah sebelum penggeledahan dilakukan. Selama proses berlangsung, penyidik didampingi oleh istri Ono Surono, keluarga, serta perangkat lingkungan setempat. KPK membantah klaim kuasa hukum yang menyebut hanya ada penyitaan laptop dan uang arisan. Penyidik justru menemukan sejumlah barang bukti penting dalam penggeledahan tersebut. Barang bukti yang diamankan meliputi dokumen, barang elektronik, serta uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Penggeledahan ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain di Bandung, KPK juga melanjutkan penggeledahan di kediaman Ono Surono lainnya di kawasan Indramayu. Sebelumnya, kuasa hukum Ono Surono menyampaikan keberatan atas prosedur penggeledahan yang dilakukan. Keberatan tersebut salah satunya berkaitan dengan dugaan adanya kejanggalan dalam pengelolaan CCTV di rumah kliennya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Saya Sahali, Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, mensikapi tentang sekaligus juga kuasa hukum Bapak Ono Surono, mensikapi tentang penggeledahan tadi. Kami menghormati proses hukum yang sedang dijalani saat ini, yang dilakukan oleh KPK. Khusus terkait penggeledahan ini, kami mencatat ada beberapa hal kejanggalan. Pertama, penyidik KPK meminta agar CCTV keluarga di dalam rumah ketika pada saat penggeledahan itu dimatikan. Nah, ini membuat kami bertanya-tanya, mengapa harus dimatikan CCTV itu, apa dasar hukumnya? Pertama. Kedua, penyidik membawa surat izin di dalam konsiderannya, termasuk dalam pembacaannya, penyidik KPK tidak menyertakan surat izin dari pengadilan setempat, dalam hal ini PN Bandung. Nah, ini yang dalam KUHP baru saya kira itu sudah jelas tertera di pasal 114 ayat 1 itu harus menyertakan izin dari pengadilan negeri setempat penetapannya. Nah, itu yang perlu kita clearkan. Dan kedua, penggeledahan di rumah Pak Ono dalam hal ini sebagai kuasa hukumnya, KPK dimaksudkan untuk mencari alat bukti. Nah, namun setelah penggeledahan terjadi tidak menemukan, makanya klien kami, yaitu dapat dipastikan bahwa klien kami tidak terlibat dalam persoalan perkara akuo ya yang dimaksud. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yakni Ono Surono di Kompleks Graha Sudirman Indramayu pada Kamis 2 April 2026. Petugas KPK tiba menggunakan 5 unit mobil berplat nomor B yang langsung mengepung lokasi penggeledahan. Seusai melakukan penggeledahan, petugas KPK membawa 2 koper berwarna hitam. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Cirebon, rekan Imam. Silahkan laporan Anda. Ya, baik Andra, terima kasih. Penyidik KPK menggeledah kediaman Ono Surono di Graha Sudirman, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK datang menggunakan 5 unit mobil berplat B dan tiba kira-kira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dan proses penggeledahan sendiri berlangsung hingga kira-kira pukul 11.23 WIB. Selama proses penggeledahan tersebut, di kediaman Ono Surono sendiri terlihat dijaga ketat oleh sejumlah petugas kepolisian, bahkan beberapa di antaranya turut membawa senjata laras panjang. Selain itu, selama proses penggeledahan berlangsung juga petugas melarang awak media untuk mengambil gambar dari jarak terlalu dekat dan hanya mengizinkan dari jarak kira-kira 20-an meter. Demikian. Baik, rekan Imam, bisa dilaporkan apa saja barang yang dibawa penyidik KPK setelah selesai melakukan penggeledahan di rumah Ono Surono? Baik, dari pantauan di lapangan saat penggeledahan selesai, penyidik KPK terlihat membawa 2 koper hitam dari kediaman Ono Surono yang kemudian langsung diangkut ke dalam salah satu mobil yang digunakan para penyidik KPK, dan setelah itu para penyidik KPK langsung meninggalkan kediaman Ono Surono. Dari laporan kami, Ketua RT setempat, Bapak Syahid, menyampaikan bahwa koper tersebut membawa sejumlah berkas, namun Syahid sendiri yang turut diminta menyaksikan proses penggeledahan tersebut mengaku tidak mengetahui berkas yang dibawa oleh penyidik KPK dari rumah Ono Surono.
Baik, rekan Imam, bisa dilaporkan apa saja langkah pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian selama penggeledahan berlangsung? Ya, selama proses penggeledahan sendiri, sejumlah petugas kepolisian terlihat bersiaga di sekitar lokasi kediaman Ono Surono. Bahkan 5 unit mobil yang digunakan oleh para penyidik KPK terlihat seperti mengepung kediaman Ono Surono yang berada di sudut kompleks perumahan Graha Sudirman, dan kebetulan lokasi jalannya sendiri seperti membentuk huruf L, sehingga para penyidik KPK memarkirkan kendaraannya di depan, di sisi kanan maupun kiri di kediaman Ono Surono. Bahkan selama proses penggeledahan tersebut, sejumlah warga juga terlihat bisa beraktivitas seperti biasanya, karena lokasi rumah yang berada tepat di salah satu sudut komplek perumahan tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Demikian. Baik, rekan Imam, kemudian bagaimana reaksi dari warga sekitar terkait penggeledahan ini? Ya, Ketua RT 03 RW 07 Kelurahan Lemah Mekar, Syahid, mengakui sempat terkejut saat mendapatkan kabar mengenai rencana penggeledahan dari penyidik KPK di rumah Ono Surono. Bahkan Syahid sendiri mengaku baru mendapatkan informasi untuk mendampingi selama proses penggeledahan kira-kira pukul 10, dan ia hanya mengikuti proses penggeledahan selama kira-kira 1,5 jam dan hanya melihat penyidik KPK menyita beberapa berkas yang tidak diketahui isinya dari berkas tersebut. Demikian. Baik, rekan Imam, apakah benar penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap proyek di Bekasi yang sedang diselidiki KPK? Ya, berdasarkan informasi, proses penggeledahan KPK ini masih berkaitan dengan kasus dugaan suap proyek di Bekasi. Bahkan pada Rabu 1 April 2026 kemarin, KPK juga telah menggeledah rumah Ono Surono di Kota Bandung. Dan pada hari ini kemudian proses penggeledahan dilanjutkan di kediaman Ono Surono yang berada di Kabupaten Indramayu. Demikian, Andra. Baik, rekan Imam, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita di Lemah Mekar, khususnya di bagian Graha Sudirman, kedatangan dari pihak sahabat KPK yang ada dari Polda, jajaran Polda Jabar, hadir ke Indramayu dalam hal ini menyambangi rumah kediaman Haji Ono Surono, merupakan sepuh kita, sepuh Indramayu yang berada di Jawa Barat, dan kapasitas beliau jadi pengurus di DPD Jawa Barat. Dalam hal ini beliau sudah menjalani ritme atau aturan-aturan, bahkan beliau sudah sering hadir ke KPK menyampaikan beberapa hal yang tentunya berkaitan kegiatan semasa beliau jadi abdinya rakyat Jawa Barat. Datang jam berapa, Pak? Diperkirakan 1 jaman lah. Datang jam berapa, Pak? Datang jam sekitar jam 10-an itu, bersama pemerintah kelurahan. Jadi ada kelurahan mewakili dari Kelurahan Lemah Mekar, Pak Kasih, tata pemerintahan atau. Sebelumnya ada pemberitahuan dari KPK, Pak? Kebetulan saya di sini juga spontan kaget keluar, baik tokoh masyarakat dan keluarga gitu.